Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Eye of Agamotto yang dibuat oleh Algem. Jadi ini adalah varian yang menggabungkan German Whispers dan juga ada 159 ya. Salah satu varian dengan indexing sih. Saya belum pernah melakukan Sudoku indexing nih dengan tipe indexing ya di channel ini ya. Ini baru pertama kali nih dan saya memilih yang cukup simpel dulu deh terlebih dahulu untuk yang pertama kali ini yaitu 159. Dan ya ini judulnya Eye of Agamotto ini sepertinya karena layout layout dari German Whispers-nya ini mirip dengan Eye of Agamotto kali ya yang uh, ada di Doctor Strange gitu. Kurang menarik sih, lewat yang sangat menarik dan saya penasaran gitu gimana logika-logika yang ada di puzzle ini. Sepertinya sih nggak terlalu sulit ya. Kalau dilihat dari LMD itu ada cuman 2 dari 5 difficulty-nya. Jadi seharusnya sih nggak terlalu sulit. Oke, langsung saja kita lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Oke, untuk peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian untuk peraturan 159 yaitu angka pada kolom pertama menunjukkan kolom di mana angka 1 berada pada baris tersebut. Misalkan ini adalah angka 3, maka 1 pada baris ini berada pada kolom 3, yaitu kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 di sini. Maka satunya ada di sini. Atau contoh lain misalkan ini 6, maka satunya harus ada di kolom 6 di baris ini. Itu di sini. Gitu. Dan hal yang serupa untuk kolom kelima untuk angka 5 dan kolom ke-9 untuk angka 9. Jadi sama juga misalkan ini adalah 7, maka ini harus 5. 5 pada baris ini. Dan ini misalkan 8 ya. Maka 9 ada di sini gitu. Kalau misalkan ini 9 ya udah ini 9-nya emang udah ada di sini gitu ya, udah double duty gitu jadinya. Oke, itu adalah peraturannya. Mari langsung saja kita restart timernya. Oh sorry, German Whisper belum kebaca ya tadi ya. Angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi di sini misalkan selisihnya 5 yaitu sorry 7 dan 1 gitu misalkan. Dan dua petak ini seterusnya juga harus memiliki minimal selisih 5. Oke, itu adalah peraturannya. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, kalau di German Whispers itu uh, apa ya polaritinya gitu polaritas dari suatu German Whispers harus bergantian. Uh, Kalau misalkan ini ada angka rendah, kita nggak mungkin bisa menempatkan angka rendah di sini karena kalau ini angka rendah semaksimal maksimalnya jaraknya adalah 1 dan 4 dan hanya memiliki selisih 3. Padahal kita tahu selisihnya harus minimal 5. Jadi nggak mungkin. Jadi dia bakal selalu bergantian gitu. Kalau ini angka rendah, ini bakal jadi angka tinggi. Dan ini bakal menjadi angka rendah lagi. Dan kenapa saya nggak memasang angka 5 di sini? Karena angka 5 pada German Whispers itu nggak mungkin bisa bersebelahan dengan angka apapun. Karena harus minimal selisihnya 5. 5 harus 0 atau kurang dari 0 atau 10 atau lebih gitu kan untuk minimal selisihnya 5 dengan angka 5. Itu nggak mungkin. Oke, itu jadi adalah basic dari German Whispers. Oke, dan kita tahu ini bakal polaritinya bergantian ya. Dan juga ya kalau di 159 itu ada suatu trik gitu ya, ada suatu trik rahasia gitu. Jadi dalam suatu baris gitu yang berada dalam satu box yang sama, kayak gini, kayak gini, kayak gini dan seterusnya itu harus memiliki apa ya namanya strata ya, strata entropi yang berbeda. Jadi strata entropi itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9 gitu. Jadi di setiap 3 petak ini itu harus memiliki satu dari masing-masing ini. Kenapa sih nggak bisa berulang stratanya? Kayak misalkan kita punya dua angka yang terdiri dari 1, 2, 3 gitu. Dua petak yang terdiri dari 1, 2, 3. Kita bisa lihat di indexingnya dia bakal
eh, nggak bisa gitu. Misalkan ini adalah 1 dan 3, maka 9 pada dua baris ini dia bakal di sini dan di sini, di kolom 1 dan kolom 3, dan berada pada box yang sama gitu. Jadi nggak mungkin kalau kita punya strata yang sama, intinya dia bakal melakukan indexing kepada box yang sama gitu. Jadi kenapa itu nggak, kita harus memiliki masing-masing dari entropi strata tadi. Dan kalau kita harus memiliki entropi strata, kita pasti harus menempatkan angka 4 atau 5 atau 6 pada salah satu petak ini dong. Dan karena itu ada berada pada German Whispers, itu nggak bisa kita menempatkan angka 5 gitu pada German Whispers tadi kan. Maka kita harus menempatkan angka 4 atau angka 6. Angka 4 dan angka 6 hanya bisa di ujung German Whispers. Kalau kita memasangkan di tengah-tengah German Whispers, kita akan apa ya, membutuhkan 9 gitu pada dua posisi ini. Karena hanya angka 4 misalnya hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 pada German Whispers. Sama juga untuk angka 6, maka kita bakal butuh dua angka 1 gitu. Itu nggak mungkin. Jadi 4 dan 6 di tiga petak ini nggak bisa di sini, padahal kita harus memiliki salah satunya adalah 4 atau 6 di tiga petak ini, maka harus di sini satunya. Sehingga ini menjadi 1 atau 9, dan ini juga sama logikanya, karena simetris, dan kita mendapatkan posisi seperti ini. Kita punya 19 pair. Mungkin kita bisa mulai mewarnai ya. Ups, sorry, kepencet. Uh, Sebentar. Mungkin kita bisa melakukan mewarnai ya. Sorry. Mungkin kita bisa mewarnai 1 dan 9 ini. Karena kalau ini 1, ini bakal 9. Kalau ini 9, ini bakal 1. Jadi ini bakal bergantian memiliki polarity yang berbeda gitu. Sehingga kita tahu tadi dia di German Whispers ini adalah polarity-nya bergantian. Sehingga kita bisa melakukan coloring seperti ini, dan ini menjadi biru, ini menjadi biru, dan ini menjadi kuning. Oke. Hmm. 1 atau 9. Hmm, karena ada 4 atau 6 di sini, angka 9 dia bakal ada di dua petak ini. Karena ada 4 atau 6 di sini, ya indexingnya angka 1 berarti harus ada di dua petak ini. Di kolom 4 atau di kolom 6. Oke. Ini mungkin di um, kalau ini kayaknya dia nggak masalah ya. Ini 9, ini bakal 1. Itu udah selesai. Ini kalau ini 1, ini 9, dua-duanya juga selesai. Hmm. Gimana dong terusnya ya? Nyari deduksi selanjutnya. Ini akan mencari angka 5. Hmm, sebentar. Di tiga petak ini kita butuh 4 atau 6. Nggak mungkin di tengah-tengah German Whispers. Tapi bisa aja di sini ya. Karena bisa aja berulang angkanya. Harus... Hah? Oh, hah, menarik. 6, nggak mungkin. 4, petak ini menarik deh. Soalnya kalau kita kan tahu tadi kita harus memiliki salah satu dari angka 4 atau 5 atau 6. Tapi nggak mungkin di sini ya. Nggak mungkin di tengah-tengah Whispers. Itu nggak mungkin 5 atau 4 atau 6. Karena di tengah-tengah Whispers. Tapi di sini masih mungkin aja di antara 4 atau 6. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Karena kalau 4,
dia bakal mengindexing angka 5 di sini ya. Dan itu berada pada 5 pada whispers itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin 4. Dan kalau dia 6, dia bakal membuat ini menjadi double satu. Dan kita tidak bisa menempatkan angka satu pada baris ini. Karena kita tahu salah satu posisinya adalah angka satu. Wow. Wow, saya belum pernah lihat break-in yang kayak gitu sih. Nah, menarik juga ya. Jadi layout seperti ini bisa melakukan break-in dengan yang semenarik itu sih. Keren, keren, keren. Sehingga posisi 4, 5, 6 harus di sini ya. Dan sama juga logikanya untuk ini sih. Kalau ini 6, eh, ini bakal 5 ya, nggak mungkin. Kalau ini 4, ini bakal double 9 dan ini nggak memiliki kandidat lagi. Ya, ya. Sehingga ini menjadi 4, 5, 6, tapi masih masih bisa aja ini 4. Masih aja, bisa aja ini 5. Kita tahu sekarang 5-nya harus di sini. Oke. Hmm, dua petak ini adalah polarity yang berbeda. Kita bisa tahu nggak sih yang mana yang biru, yang mana yang kuning di sini? Hmm, agak tricky sih untuk tahunya, masalahnya. Bentar, bentar. 5 pada baris ini ada di dua pet, ada tiga petak ini, nggak mungkin pada whispers. Maka dalam sudoku dia harus di sini. Ini nggak bisa di sini. Manajemen whispers. Ini karena 5 ada dua petak ini harus dua atau tiga ya untuk indexing 5 pada kolom ini. Sehingga ini menjadi angka rendah. Nice. Sehingga kita bisa melakukan pergantian polaritasnya. Ini menjadi angka tinggi, menjadi angka rendah. Ini nggak mungkin 6 ya. 6 harus terhubung dengan angka satu. Di sini itu nggak mungkin. Sama juga untuk kotak ini. Ini menjadi angka tinggi. 89, 5-nya harus di sini. Dan kita bisa melakukan pergantian lagi. 1, 2, 3, 4. Dan 6, 7, 8, 9. Angka 6 dan 4 nggak mungkin di tengah-tengah whispers. Oke. Kan ada 6, 7, 8, 9 di sini. Oh, 6, 7, 8, 9 akan mengindeks angka satu pada posisi ini nih. 4 posisi ini. Maka satu tidak bisa di sini lagi. Sehingga dia menjadi 2, 3 pair, dan ini bukan 2, 3 lagi. Ini harus tidaknya 8, kalau 7 terlalu dekat dengan angka 3, karena salah satunya harus 3 ini. Oke, kita punya 2, 3 pair lagi di sini. Hmm. Ini logika yang sama juga bisa kita terapkan ya di sini ya. Uh, ini 5 ada di sini, 5 ada di sini, sehingga ini menjadi 7, 8 atau 9. Sehingga kita bisa melakukan pergantian di sini. 7, 8, 9 harus di sini. 6, 7, 8, 9. Ketinggi, ini harus angka rendah. Dan kenapa nggak? Oh ya 5. Bentar. Oh ya 5 nggak mungkin di sini. Makanya bukan 9 lagi. Ini bukan 4. Oke, kita mendapatkan posisi seperti ini. Sehingga kita tahu ini adalah 1, 2, 3, 4. Angka rendah. Ini bukan 4 ya. Karena kita butuh salah satu masing-masing strata di sini. Ini yang adalah angka tingginya. Ya, sama juga tadi ya. 6, 1, 2, 3, 4. 9-nya harus di sini. Maka ini bukan 9 lagi. Dan 4 dan 6 bukan di tengah-tengah whispers. 7, 8 pairs ini bukan satu lagi. Oke. Oke, ini kenapa kita nggak bisa menghilangkan yang sama ya? Ini padahal, oh ini 7, 8 pair ya, simetris ya. Oke. Hmm, 5 pada kolom ini bisa kita tempatkan ternyata.
Karena 5 pada kolom ini nggak mungkin di sini karena sudah ada 5 di sini. Nggak mungkin pada German Whispers dan harus berada di 3 petak ini. Tapi kita tahu dia bakal berada di 3 petak ini juga. Maka dia menjadi 5. Karena puzzle asimetris kita juga bisa melakukan logika yang sama di sini. Oke, dan 5 di sini akan mengindeks 9 di sini. 5 di sini akan mengindeks 1 di sini. Jadi ini puzzle-nya full simetris ya. Full simetris. Jadi kita ketika mendapatkan logika yang sama, seharusnya kita sih bisa melakukan logika yang sama untuk yang sebelahnya gitu. Cara gampangnya sih, ini sepertinya bakal JSP ya, JSP puzzle-nya. Dimana satu angka di sini ketika kita mendapatkan angka yang rotasi 180 derajat itu dia bakal 10 kurang angka tersebut gitu. Kalau ini 9, ini harus 10 kurang 9. Gitulah pokoknya intinya. Dan 9 di sini akan membuat ini menjadi 8. Ini bakal membuat ini menjadi 6 atau 7. Tapi nggak bisa 6 karena dia bukan satu lagi. Jadi ini menjadi 7 dan indexing 7 1 7 butuh 1 di sini. Ini menjadi 4, 7 harus terhubung dengan angka 2 dan ini menjadi 3. Ya, sepertinya memang puzzle-nya akan kolaps ya. Dengan indexing itu adalah sesuatu yang lumayan kuat sih soalnya. Dan kita butuh 6 di sini. Oke, gimana lagi nih posisi ini? 5 butuh 1 di sini. Dan tadi gimana kita dapetin ininya ya? Kok bisa 2 3? Ini gimana kok saya langsung lupa sih? Gimana caranya? 7 atau 8 ya. Salah satunya harus 7 di sini. Maka ini bukan 3 lagi. Ini menjadi 2, 3 atau 4. Uh, saya nggak lupa nih gimana cara dapet. Oh, ini bukan 4 karena ini bukan 9. Oke, 3 ini menjadi 8, ini menjadi 7, dan 3 di sini harus indeks 9 di sini, sehingga ini menjadi 6, dan ini menjadi 4. Nice, nice. 9 melihat ke atas, 1 melihat ke bawah, dan ini bukan 2 lagi, dan ini bukan 8 lagi. Ya, ada 3 atau 4 di sini, sehingga ini minimalnya adalah 8 atau 9. Sekarang ini maksimalnya adalah 1 atau 2. 2 atau 8 mengindeks 5 di sini. Ini bukan 6, sehingga ini bukan 5 lagi. Ini kenapa belum selesai ya? uh, atau ada indexing yang saya belum, nah ya, seperti ada 2 di sini, ini menjadi 5. Oh, ada 7 di sini, ini menjadi 8, sehingga ini menjadi 5. Ini bukan 5 lagi. 5 bisa kita tempatkan di box ini, nggak bisa di sini oleh sudoku, sehingga 5 bisa kita tempatkan di sini. 5 ini harus indexing ke angka 5 di sini, maka ini menjadi 7. 5 di box ini harus di sini, sehingga ini menjadi 3. Dan 5 harus di 3 petak ini. Sehingga ini antara 4, 5, atau 6. Oke. 6 mungkin ya. Enggak juga sih. Di mana angka 4? Enggak juga, bisa di 2 petak ini sepertinya yang angka 4. Oke, sepertinya agak stuck nih saya nih. Disperse mungkin? Atau ada sudoku yang saya miss? Ini 2, 5 atau 6. Ini 7, 5 di sini. 4, 6 atau 6. Hmm,
Saya bingung ini nggak ada tiga harus di dua petak ini. Dua harus di dua petak ini. Kalau tiga ada tiga di sini, maka ada tujuh di sini. Ada 8 juga di sini. Ini bisa 8 nggak? 8, 1. Valid-valid aja sih. Eh, kok saya nggak nemu nih? Mana? Eh, oh, wow, ya ya ya, saya nemu. Wow, wah keren loh dari tadi deduksi-deduksinya. Hebat hebat. Salut saya. Kalau kalau ini 6, ini bakal satu. Karena pada whispers kan, 6 harus terhubung dengan angka satu. Tapi ini bakal ini membuat ini, enggak ding, salah, bener ding. Salah salah. Saya salah ternyata geng. Sorry sorry. Atau kalau ini dua mungkin ya. Enggak juga sih. Hmm. Ini bisa 6 nggak ya? Bisa aja sih. Salah ternyata saya. Sorry sorry. Hmm. Ini masih bisa untuk 4 atau 6 nggak ya? 6. Kalau ini 6, ini bakal satu. Bisa sih. Valid. 6, 1, 1, 1. Hmm. Hmm. Ada sesuatu yang saya miss, cuman saya nggak ngerti dari mana coba missnya. Oh, itu dia. Simpel ya ternyata. Nggak simpel juga sih. Jadi kita butuh satu angka rendah ya di sini ya. Tapi nggak mungkin tiga atau satu. Sehingga kita butuh dua di dua petak ini. Sehingga ini menjadi dua dan ini menjadi dua di sini membuat 9 di sini. Oke, ya sama juga untuk ini, untuk angka tingginya tidak bisa 7 atau 9, sehingga ini menjadi 8, dan ini menjadi 9. Sorry gengs, lama saya hari ini sepertinya melihat deduksi-deduksinya. Eh, ada satu di, bentar saya salah nih. Ah, bukan salah salah salah. 8 di sini bukan mengindeks 9, mengindeks angka satu di sini. Yap, itu dia teman-teman. Dan satu di box ini tidak bisa di sini, atau di sini ada dua petak ini, tapi kita tahu bukan di sini karena satunya ada di sini, sehingga satu bisa kita tempatkan di sini dan di sini, sehingga ini menjadi 4 dan ini menjadi 6. Nice. Oke, kita butuh satu 2 3 di sini, ini menjadi 6 7 8 9 tapi bukan 9 7 8, sehingga ini menjadi 6 dan ini menjadi satu. Sama juga untuk petak ini menjadi 4 dan 9. Kita butuh 7 dan 8 di sini. Ada 8 di sini, 8 7. Kita butuh 2 3 di sini. 3 2. Ini bukan 2 lagi. Kita di mana ya? 7 akan mengindeks 9 di sini. 8 akan mengindeks 9 di sini. 9 udah selesai belum sih? Sini ya. Tapi ada 6 di sini akan mengindeks 9 di sini. Sehingga 9 terakhir bisa kita tempatkan di sini.
Dan untuk sebenarnya selesai belum sih? 1, 2, 3. Ya, sebenarnya selesai. Untuk satunya dia bakal di sini, di sini, lagi sini, dan di sini. Oke. Ini menjadi 3. Harus sedikit clean up nih kayaknya nih. Ini bukan 8 atau 9 ya, sehingga ini menjadi 7. Ini harus 1 atau 2 untuk terhubung dengan 7. Tapi tidak bisa 1 lagi. Kita butuh 4 di box ini, kita butuh 6 di box ini. 3 harus terhubung dengan angka 8. Oke, box ini kali ya. Kita butuh 3 di baris ini kita butuh 7. Nah, 3 melihat ke bawah, 7 melihat ke atas, 4 dan 7 di sini ada 4. 4 dan 7. Ini adalah 3 dan 6. Bisa kita selesaikan. Kita butuh 2, 7, enggak, sorry, 3, 7, 8. 3 dan 8 melihat ke samping, 7, 3, 8 di sini. Ini adalah 3, 7, 2. Ada 2 dan 7 di sini. Ya, 3 melihat ke samping, 7 melihat ke samping. Dan kita butuh 4, 5, 2. Kok belum selesai? Dari sini kita selesaikan dulu 4 dan 6 di sini, sehingga ini menjadi 5. 6, 4, 5. 4 akan mengindeks 5, 6 akan mengindeks 5. Dan kita bisa selesaikan dengan 8 dan 2. Puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Eye of Agamotto yang dibuat oleh Algen di puzzle yang sangat-sangat keren ya. Dia ada beberapa deduksi-deduksi yang sangat menarik sih ya. Dimulai dari apa ya, menggabungkan dasar logika dari German Whispers dan 159, dan kita bakal mendapatkan 4 dan 6, 1 dan 9 di sini. Itu sangat keren. Kemudian tadi ada beberapa logika yang membuat ini tidak bisa 4 atau 6 lagi ya. Itu sangat keren juga. Iya, banyak logika-logika yang sangat menarik sih ya. Bermain-main dengan logika German Whispers dan 159 ini sangat menarik sih di puzzle ini. Dan puzzle-nya juga simetris juga ya, simetris sehingga apa yang bisa kita dapatkan di posisi yang di sini misalnya, dan kita bisa melakukan rotasi sehingga melakukan logika yang sama juga di sini. Jadi ketika kita mendapatkan satu deduksi langsung udah bisa mendapatkan yang sisanya gitu. Sangat seru dan sangat keren kreasinya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.